Ya, 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita semua yang hadir di ruangan ini diberikan keridhaan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan materi munculnya aliran ilmu kalam dalam terutama dalam peristiwa tahkim sebagai awal munculnya. Langsung saja. Oh ya, perkenalan dulu, nama saya Samir Afani Guna. Ya, langsung saya ke materi. Sebelum itu, kita perlu mengetahui dulu apa itu ilmu kalam. Kita bisa melihat dari opini-opini dari para ulama. Yang pertama ada Al-Iji yang berkata bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang memberi kemampuan untuk menetapkan akidah atau akidah agama Islam dengan mengajukan argumen untuk melenyapkan keraguan-keraguan. Kemudian ada juga ulama Fat al-Ahwani yang mengatakan bahwa ilmu kalam adalah memperkuat akidah agama dengan ajaran-ajaran yang rasional. Kemudian Ibnu Khaldun berkata bahwa ilmu kalam adalah ilmu yang menggunakan argumentasi rasional untuk membela akidah-akidah Islam dan menolak ajaran-ajaran bid'ah atau hal baru yang menyimpang dari mazhab Ahlus Sunnah. Kemudian ada Hasbi As-Siddiqisi yang mengatakan bahwa ilmu tauhid ialah ilmu yang membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan, baik dari dalil nakli, akli maupun dalil wijdani atau perasaan halus. Nah, jadi secara garis besar apa sih itu ilmu kalam? Secara harfiah, kalam artinya perkataan atau percakapan. Secara definisi, ilmu kalam adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dasar agama Islam dengan pendekatan rasional dan filosofis. Jadi bisa dibilang ilmu kalam ini dekat dengan ilmu teologi atau filosofis yang dalam tentang agama Islam. Tujuannya adalah untuk menjelaskan dan mempertahankan keyakinan agama serta membela ajaran Islam dari berbagai pandangan yang berbeda. Nah, ruang lingkup dari ilmu kalam ini ada tentang ketuhanan, kenabian, dan hal-hal gaib. Kalau ketuhanan contohnya adalah sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kenabian seperti tujuan nabi diturunkan ke bumi, lalu hal-hal gaib seperti surga, neraka, alam barzah, dan hal-hal gaib yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada sejarah perkembangan ilmu kalam dari masa ke masa. Yang pertama adalah masa Rasulullah SAW. Pada saat ini bisa dibilang ilmu kalam tuh belum terlalu muncul lah ke permukaan, karena pada saat ini setiap persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan masyarakat langsung bertanya kepada ahlinya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Adapun sahabat yang datang kepada Nabi Muhammad itu tidak untuk memperdebatkan ajaran yang dibawanya, melainkan untuk mempertanyakan masalah-masalah persoalan yang ada di kehidupan. Kemudian ada dalil yang mengatakan bahwa dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berbantah-bantah karena semua itu akan menyebabkan kalian gagal. Quran Surat Al-Anfal ayat 46. Ya, pada saat itu dilarang untuk membantah kepada Nabi Muhammad SAW. Juga dilarang untuk memperdebatkan apa yang dapat memicu kepada perpecahan, misalnya tentang qadar, sehingga pada masa ini corak akidah bersifat monopolitik. Nah, kemudian setelah masa Nabi Muhammad SAW, setelah wafatnya mulai muncul beberapa sedikit perpecahan, seperti siapa yang akan menggantikan Nabi Muhammad dalam kepemimpinan Islam. Kemudian mereka para sahabat-sahabat berunding untuk menentukan siapa yang menjadi
pemimpin, kemudian terpilihlah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sebenarnya dari masa Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar hingga ke Sayyidina Umar, masalah belum terlalu cukup jelas. Sayyidina Abu Bakar sempat memerangi beberapa kaum nabi palsu, kemudian memerangi yang tidak mau membayar zakat. Namun itu masalahnya belum terlalu besar. Kemudian sampailah kepada wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada saat itu perpecahan mulai muncul karena seharusnya yang memegang yang memegang kekuasaan kepemimpinan adalah Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan keluarga dari Utsman bin Affan menuntut Sayyidina Utsman bin Affan menuntut Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk mencari pembunuh dari Sayyidina Utsman bin Affan. Membunuh Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian muncullah perang antara Sayyidina Muawiyah dengan Sayyidina Ali yang disebut juga perang Siffin. Perang Siffin ini mengantarkan kepada perjanjian tahkim yang merupakan cikal bakal munculnya ilmu kalam. Dari tahkim ini muncullah beberapa golongan. Yang pertama ada golongan yang mengikut kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang nantinya akan menjadi golongan Syiah. Kemudian ada juga golongan yang keluar dari pengikut Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang nanti akan menjadi golongan Khawarij. Lalu ada juga pengikut dari Sayyidina Muawiyah. Nah, ada cerita menarik dari kejadian tahkim ini. Ada kelicikan yang dilakukan oleh perwakilan dari utusan Sayyidina Muawiyah. Jadi pada saat perjanjian tahkim ini, perwakilan dari Ali bin Abi Thalib adalah Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian perwakilan dari Muawiyah adalah Amir bin Ash. Sayyidina Abi Ya. Ada kelicikan yang terjadi dari utusan dari Muawiyah, yaitu Sayyidina Amir bin Ash. Yaitu pada saat perundingan sudah ditetapkan perjanjiannya antara utusan Sayyidina Ali, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dengan Sayyidina Amr bin Ash. Setelah mereka memutuskan perundingan tahkim ini, Sayyidina Amr bin Ash yang berasal dari Muawiyah berkata kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk agar Abu Musa al-Asy'ari menyebutkan isi dari perjanjian tahkim tersebut. Nah, kemudian Abu Musa al-Asy'ari yang tidak curiga terhadap apa yang dilakukan oleh Amr bin Ash langsung berkata kepada umum. Jadi isi dari perundingannya adalah kayak gini. Intinya adalah perjanjian itu menetapkan bahwa untuk mencopot jabatan dari Ali dan Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Namun pada saat Abu Musa al-Asy'ari baru menyebut untuk mencopot jabatan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Amr bin As langsung memotong berbicara bahwa Sayyidina Ali sudah dicopot jabatannya, maka dari itu Sayyidina Muawiyah mendirikan kerajaan baru, mendirikan Daulah Bayu. Nah, makanya saat perjanjian tahkim ini terjadi kericuhan yang sangat besar. Oke, itu saja. Lanjut. Oke. Selanjutnya itu adalah membahas perkembangan ilmu kalam pada masa Daulah Umayyah. Nah, pada masa ini itu perdebatan akan bidang akidah itu mulai menajam dikarenakan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam dan semakin banyak orang-orang dari berbagai latar belakang yang mengikuti agama Islam.
sehingga berbagai pemahaman dan pemikiran baru mulai termuncul. Nah, pada masa ini pun mulai dibahas isu-isu seperti qadar dan isti'ah dan berbagai isu-isu lain yang sebelumnya tidak dipertanyakan. Dan adapun juga munculnya itu paham Jabariyah. Nah, paham Jabariyah itu pada masa ini adalah dikarenakan beberapa kebijakan dari khalifah-khalifah waktu itu yang bersifat represif, sehingga umat menjadi bersikap apatis yang menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan itu merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh para khalifah-khalifah tersebut dalam menerapkan kebijakan yang awalnya dipelopori oleh Khalifah Jam bin Safwan. Nah, sebagai reaksinya itu muncullah paham Qadariyah yang lebih yang lebih fokus terhadap kebebasan kehendak manusia. Nah, paham ini itu dipelopori oleh Muhammad Al-Juhani, Gaila ad-Dimaski, dan Ja'ad bin Dirham yang menekankan kebebasan manusia. Nah, pada waktu itu juga sahabat-sahabat yang masih hidup seperti Sayyidina Ibnu Umar, Sayyidina Anas bin Malik, dan Sayyidina Abu Hurairah tidak mengikuti perdebatan-perdebatan politik tersebut. Bahkan kadang-kadang mereka menolaknya. Nah, kemudian dilanjutkan perkembangannya itu pada masa Daulah Abbasiyah, di mana masa ini merupakan puncak dari perkembangan ilmu pengetahuan Islam di berbagai bidang. Dan termasuknya itu pada masa Khalifah Al-Mamun, di mana translasi buku-buku Yunani, buku-buku filosofi Persia mulai mempercepat transfer ilmu dalam hal pemikiran ke dalam Islam, sehingga ilmu kalam itu berkembang menjadi cabang ilmunya tersendiri yang memisahkan dari cabang ilmu yang sebelumnya itu disatukan dengan ilmu hukum. Nah, pada masa Khalifah Al-Mamun, Al-Mutasim, dan Al-Wasik, aliran yang dianutnya itu diresmikan sebagai mazhab utama dari kekhalifahan adalah paham Al-Mutazilah. Nah, pada masa ini terjadilah peristiwa mihnah, di mana para ulama yang memiliki sepaham yang tidak sama dengan paham mazhab resmi negara mengalami penganiayaan dan berbagai penekanan yang besar dari para khalifah. Nah, dikarenakan oleh itu, paham ini menjadi dijauhi oleh masyarakat Islam secara umum, yang kemudian muncullah paham baru yang dipelopori oleh Sayyidina Abu Hasan Al-Asy'ari yang merupakan murid utama dari Al-Jubai Al-Mutazili yang mengeluarkan pemikiran garis tengah Al-Wasitiyah dengan menggunakan dalil dan nakli untuk menopang pemikiran akidahnya. Nah, pun perkembangannya di masa-masa setelah Daulah Abbasiyah runtuh, yaitu pada masa ini paham Asy'ari dan Maturidiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan merupakan paham utama yang digunakan masyarakat muslim pada waktu itu. Kemudian pada permulaan abad ke-8 Hijriah muncullah seorang tokoh, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah dari Damaskus, yang berusaha membongkar beberapa pemikiran Al-Asy'ari yang dianggap itu tidak berasal dari sepurninya dari sunnah-sunnah hadis dan dari Al-Quran. Nah, gerakan ini pun akhirnya disebut dengan gerakan Salafi. Teman-teman, jadi kesimpulannya perkembangan ilmu kalam dari masa ke masa yaitu kita balik sedikit. Jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat bertanya persoalan langsung kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi belum ada terlalu banyak perdebatan. Kemudian setelah masa Nabi Muhammad yaitu Rasulullah SAW, setelah itu adalah masa Khulafaur Rasyidin yang sebagai titik munculnya ilmu kalam ini, karena ada beberapa permasalahan setelah wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian pada masa Daulah Umayyah, masyarakat mempunyai pemikirannya lebih luas, lebih tajam pemikiran tentang ilmu kalamnya. Jadi mulai muncul ilmu-ilmu kalam yang baru. Kemudian pada zaman Daulah Abbasiyah, masyarakatnya banyak yang bersifat apatis. Jadi oleh karena itu pemerintahan menggunakan ilmu kalam untuk menetapkan kebijakannya, untuk mendukung kebijakan pemerintah juga. Kemudian juga muncul Jabariyah. Ya, ilmu Jabariyah. Dan akhirnya
Setelah itu ada wasatiyah, pemikiran wasatiyah yaitu menengah. Jadi tidak terlalu ke sana, tidak terlalu ke sana. Kemudian pada masa sekarang bisa dilihat perkembangannya, kita menggunakan ilmu wasatiyah. Ya, pembahasan untuk aliran-aliran ilmu kalam akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Jadi sekian untuk presentasi kami. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.